Hey ho gengs, seperti Indonesia, orang Thailand melihat batas yang sangat tipis antara dunia supernatural dan dimensi kita. Masih banyak yang percaya bahwa roh-roh ini tidak hanya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga dapat mengambil tindakan yang bisa menguntungkan atau melawan keinginan kita. Orang-orang yang ngeklaim dan dipercaya sebagai ahli-ahli supernatural ngembangin metode-metode yang katanya sudah teruji ini buat manggil roh dan berkomunikasi dengan mereka. Terlepas dari benar tidaknya, logis enggaknya, dan percaya atau enggak percaya, mari kita gunakan kebijaksanaan buat nyikapi hal ini. Ini dia Urban Legend 5 metode pemanggilan hantu di Thailand. 1. Menyisir rambut di tengah malam. Metode ini telah digunakan di banyak program hantu Thailand dan oleh para influencer internet yang mencari sensasi. Menurut kepercayaan tradisional Thailand, menatap cermin di tengah malam bisa bikin kamu melihat bayangan orang lain di dalam cermin. Dan menyisir rambut dipercaya sebagai undangan buat hantu biar mereka mendatangimu dan menampakkan diri mereka di dalam cermin. Konon, saking seramnya, hal ini bisa bikin kamu ketakutan dan kehilangan arah untuk sementara waktu. Inilah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjalankan metode ini. 1. Tunggu sampai tengah malam. 2. Nyalakan lilin dan matiin semua lampu di dalam ruangan. 3. Sisir rambutmu di depan cermin sampai lilin mati. 4. Perhatikan lebih dekat dan lihat pantulan orang di cermin yang bukan kamu. Agar tidak celaka, metode ini juga hadir dengan metode pembalik yang bisa memulangkan hantu itu kembali. Metode pembaliknya dilakukan dengan cara 1. Buang sisir yang kamu pakai sejauh mungkin. 2. Berpaling dari cermin buat ngusir entitas yang datang. 3. Gak berhenti sampai di situ. Dalam kepercayaan Buddha Thailand, kamu masih perlu berdoa untuk roh di kuil sesudahnya buat ngelindungin kamu dari roh jahat dan hantu yang masih menempel. 4. Kalau langkah-langkah ini tidak diikuti, dikatakan bahwa roh itu akan terus berkeliaran dan ngikutin kamu. 2. Melihat melalui kedua kakimu. Ini adalah salah satu metode yang paling populer. 21 dari 50 orang yang mencobanya mengaku benar-benar bertemu hantu. Begini metodenya. 1. Pergilah ke area berumput, seperti lapangan atau halaman. 2. Ambil daun yang jatuh dari pohon terdekat. 3. Berdiri di dekat pohon sambil menghadap ke arah timur. 4. Berputarlah secara perlahan berlawanan arah jarum jam 3 kali sambil mengucap mantra Puttota 3 kali. Dipercaya ini bakal membuka mata batin kita. 5. Pada putaran ketiga berhentilah ketika kamu menghadap ke barat. 6. Dengan tenang membungkuklah ke depan di antara kedua kakimu dengan mata tertutup. 7. Buka matamu dan kamu akan bertemu dengan hantu begitu kamu membuka mata. Dan saat itu terjadi, jangan lari, karena mungkin mereka akan mengikutimu. Untuk metode pembaliknya, kamu bisa ngelakuin hal ini. 1. Buang segera daun yang kamu pegang. 2. Berputarlah searah jarum jam 3 kali. 3. Pergi ke tempat dengan keran air. Ingat, jangan berlari. Lalu tiup air keran 3 kali sambil mengucap Putto 3 kali. 4. Percikan air itu ke wajahmu sebanyak 3 kali. 5. Terakhir, berdoalah untuk hantu itu. 3. Menutup diri dengan selimut sambil merapal mantra. Mungkin kamu ngerasa lebih aman ketika berada di bawah selimut, tapi tidak dengan metode ini. Begini langkah-langkahnya. 1. Tutup matamu dan tutupi dirimu dengan selimut. 2. Rapalkan Mo Ah Oh sebanyak 7 kali dan buka matamu dan boom, kamu bakal nemuin sosok lain di dalam selimut selain dirimu. Metode ini sangat simpel, tapi sayangnya tidak ada metode pembalik untuk metode ini. Yang bisa kamu lakuin hanyalah berdoa sekencang mungkin. 4. Menelan ludah di depan cermin. Metode ini mirip dengan metode menyisir di depan cermin. Bedanya ini melibatkan air ludahmu. Lebih spesifik, ini langkah-langkahnya. Berdirilah membelakangi cermin. Tepat pukul 11:54 menit, mulailah menelan ludah setiap 1 menit sekali. Setelah tegukan ke-6 di tengah malam, perlahan-lahan menghadaplah ke cermin dengan mata tertutup. Kemudian telan ludahmu untuk yang ke-7 kalinya. Saat itu entitas lain akan berada di sana begitu kamu membuka mata.
Untuk metode pembaliknya, kamu perlu ngelakuin hal-hal ini. Tutup kembali matamu, telan ludahmu lagi untuk yang ke-8 kalinya. Kalau mereka menolak buat pergi, minta maaf dan berjanjilah untuk mendoakan mereka. Pergi ke kuil dan doakan mereka. 5. Bermain petak umpet di malam hari. Memainkan petak umpet di malam hari adalah teknik pemanggilan yang paling sederhana namun paling berbahaya dalam daftar ini. Yang perlu kamu lakukan dalam metode ini hanyalah bermain petak umpet di malam hari. Metode ini terkait dengan legenda Thailand yang bilang kalau roh keluar di malam hari dan lebih percaya diri buat sembunyi di dalam kegelapan. Ada beberapa kasus pemain petak umpet yang akhirnya terus diikuti roh. Ada juga cerita beberapa pencari yang tugasnya mencari pemain-pemain yang sedang sembunyi, seperti melihat bayangan misterius yang mereka kira sebagai peserta permainan petak umpet yang sedang dimainkan. Dalam kasus lain yang pernah diceritakan, beberapa pemain tiba-tiba kerasukan ketika sedang bermain petak umpet di malam hari dan membutuhkan ritual pengusiran roh dari tubuh mereka. Sebagai metode pembalik untuk metode ini, kamu membutuhkan bantuan kucing hitam buat ngusir roh yang datang. That's a wrap, gengs. Konten ini dibuat hanya untuk kebutuhan hiburan semata dan sebagai pembuka wawasan keberagaman budaya di dunia. So, be wise. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. See you on the next video and bye!